Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan kimia terapan hari ini, kita akan belajar bersama tentang elektrokimia, yaitu terjadinya perubahan kimia dan kerja listrik. Sel elektrokimia, di sini definisi dari elektrokimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Jadi elektrokimia ini termasuk salah satu aplikasi dari reaksi redoks yang sudah kita pelajari kemarin. Dari reaksi tersebut akan menghasilkan listrik. Nah, dua jenis sel elektrokimia di sini ada dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisa, di mana keduanya ini memiliki perbedaan. Kalau sel volta, dia akan memanfaatkan reaksi spontan untuk menghasilkan atau membangkitkan energi listrik. Nah, karena di sini reaksi kimia awalnya mula-mula reaksi kimia, kemudian nantinya akan mengalirkan energi listrik. Nah, kemudian selisih energi reaktan itu lebih tinggi dengan produk, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Gitu. Dan delta G-nya kurang dari 0. Delta G di sini adalah energi Gibbs bebas harus kurang dari 0 untuk sel volta. Berbeda dengan sel elektrolisa, di sini kebalikannya, sel elektrolisa ini justru memanfaatkan energi listrik ya untuk menjalankan reaksi. Nah, jadi butuh energi listrik supaya reaksi kimianya bisa berjalan. Jadi kebalikan dari sel volta ya. Sehingga di sini lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Jadi di luar ya butuh bantuan dari lingkungan supaya kerja atau reaksinya itu berjalan. Gitu. Delta G-nya harus lebih besar dari 0. Untuk perbedaan alatnya, di sini bisa kita lihat kalau sel volta ya, di sini sama kita bahas persamaannya terlebih dahulu. Di sini kalau sel volta ya sama-sama pakai katoda dan anoda. Ya, kemudian mereka akan mengalirkan elektron ya. Kalau sel volta anodanya bermuatan negatif, kalau katodanya dia bermuatan positif. Nah, bisa dilihat reaksinya di situ. Reaksi oksidasinya ya. Reaksi oksidasi dia akan menghasilkan elektron itu ya, yang X akan terurai menjadi X plus E min di sini ya. Sehingga pada proses oksidasi ini akan menghasilkan elektron. Beda dengan reaksi reduksi, dia akan menangkap elektron yang dihasilkan oleh oksidasi. Nah, di sini oksidasi dari sel volta itu ada pada anodanya. Di sini ya, anoda yang bermuatan negatif ini akan terjadi pelepasan elektron. Nah, kemudian setelah elektronnya lepas, ini akan jalan pindah ke katoda. Nah, pada katoda ini elektronnya akan ditangkap. Elektron akan ditangkap, kemudian sehingga akan bentuk E- plus Y plus menjadi Y. Gitu. Jadi elektronnya ini berjalan dari anoda ke katoda. Oke. Setelah proses jalannya elektron yang terus-menerus ini, maka akan menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ada load ini ya. Ini untuk indikator untuk melihat berapa energi listrik yang dihasilkan. Nah, jadi bisa tahu ya, dari mana energi listrik itu berasal pada sel volta, yaitu dari aliran elektron
yang berjalan dari anoda ke katoda. Kemudian akan menghasilkan energi listrik. Berbeda dengan sel elektrolisa, di sini bedanya adalah anoda di sini bermuatan positif, sedangkan katoda dia bermuatan negatif. Nah, karena di sini menggunakan bantuan dari energi listrik, maka oksidasi tetap ada di anoda, di positifnya anoda, tapi ini awalnya mula-mulanya dari energi listrik, kemudian mengalirkan listrik atau elektron ke katoda. Nah, jalannya dari sini. Dari katoda baru menuju ke anoda. Beda ya kalau sel volta jalannya dari anoda ke katoda, sedangkan dari sel elektrolisa jalannya dari negatif atau katoda ke anoda. Sama proses oksidasi dan reduksinya. Kalau oksidasi menghasilkan elektron, reduksi menangkap elektron ya. Tapi kebalikannya, jalannya elektron tadi berkebalikan dengan sel volta. Oke. Begitu perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisa. Nah, seperti ini salah satu contoh aplikasi dari sel volta. Di tengah sini diberi jembatan garam untuk mengalirkan elektron, membantu mengalirkan atau menetralkan larutan dari anoda maupun katoda. Rangkaiannya seperti ini. Misalnya di sini anoda yang dipakai adalah logam Zn. Kemudian katoda yang dipakai adalah tembaga atau Cu. Nah, pada proses pada anoda, reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Oksidasi reaksinya seperti ini. Zn terurai menjadi Zn2+ dan menghasilkan 2 elektron. Nah, kemudian 2 elektron inilah yang akan berjalan ke atas, kemudian tertangkap oleh voltmeter. Akan tertangkap, berapa sih energi atau energi listrik yang dihasilkan dari pergerakan elektron ini? Ya, di voltmeter ini dilihat terbaca energi listriknya berapa. Kemudian elektron yang dihasilkan dari Zn tadi akan ditangkap oleh Cu di katoda untuk bereaksi reduksi reaksi ya. Di sini 2 elektron tadi yang dari oksidasi akan bereaksi dengan Cu2+ menjadi Cu. Nah, sehingga keseluruhan reaksi di sini ya, Zn plus Cu2+ ya. Kalau di sisi kiri atau reaktannya digabungkan dengan mengabaikan elektron, 2 elektronnya, sehingga Zn plus Cu2+ ini ya. Kemudian produknya di sini adalah Zn2+ ya, menjadi Zn2+ plus Cu, tembaga dalam bentuk padatnya. Seperti itu. Sehingga elektron dan unsur dari Zn di sini akan terurai menjadi Zn2+ di dalam larutan ya. Sedangkan di katoda atau di Cu justru menangkap Cu2+ yang ada pada katoda, larutan pada katoda untuk ditangkap ya di katoda, semuanya akan nempel di katoda. Sehingga apabila kita lihat ya bentuk anoda dan katoda pada sel volta setelah proses itu akan seperti ini. Yang biru ini adalah anoda karena dia mengalirkan elektron dan terurai menjadi Zn2+, maka lama-kelamaan akan berkurang seperti ini. Berbeda dengan Cu2+ atau Cu pada katoda,
di sini akan bertambah lebih tebal seperti ini. Karena apa? Karena dia menangkap Cu2+ yang ada di larutan ditambah 2 elektron yang mengalir dari Zn gitu. Jadi yang di sini berkurang, yang katoda jadi bertambah seperti itu. Karena apa? Karena Cu2+, ingat ya di sini bukan elektron ya. Elektron tadi yang tertangkap itu adalah yang di voltmeter. Elektron yang berjalan itu akan menghasilkan listrik dan tertangkap oleh voltmeter, terbaca oleh voltmeter berapa besarnya listrik yang dihasilkan. Sudah sampai di situ. Kemudian penggumpalan ini itu berasal dari larutan Cu2+, ya, larutan yang ada pada katoda ini loh. Ini akan menjadi Cu padat. Nah, menjadi Cu padat. Cu2+ ini larutan akan membentuk atau menempel menjadi Cu padat yang akan menempel pada katoda sehingga terjadi penebalan pada katoda Cu seperti itu. Nah, kemudian apa sih aplikasi sel volta emang ada? Nah, di sini kalian harus tahu bahwa aki yang sering kalian pergunakan di sepeda motor, di mobil gitu ya. Itulah salah satu contoh aplikasi sel volta gitu. Jadi pada aki ya itu terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik itulah yang digunakan untuk menyalakan sepeda motor dan mobil kita seperti itu. Kalau di aki yang terjadi apa ya? Di sini kalau pada aki larutan yang digunakan adalah larutan H2SO4. Nah, H2SO4. Sedangkan katoda dan anodanya itu sama-sama menggunakan Pb. Gitu ya. Jadi Pb pada anoda padatan, sedangkan pada katoda itu adalah larutan PbO2. Seperti itu. Sama prosesnya seperti di sini ya. Pb akan terurai. Nah, PbSO4 ya akan terurai menjadi Pb2+. PbSO4 itu berarti Pb2+ ya, dan menghasilkan 2 elektron. Kemudian 2 elektron pada anoda tadi akan ditangkap oleh katoda sehingga menghasilkan Pb2+ ya, sama kayak tadi, plus 2 elektron yang sudah dihasilkan tadi menjadi PbSO4 dalam bentuk padatan plus 2H2O itu. Kemudian ini dicoret elektronnya ya. Kemudian akan menghasilkan reaksi seperti ini, penggabungan reaksi seperti ini. Sisi kiri tinggal digabungkan saja menjadi Pb plus PbO2 dari katoda plus H2SO4. Nah, 2H2SO4 di sini ya. Kemudian, produk yang dihasilkan adalah sisi kanan dari tanda panah, yaitu PbSO4 plus 2H2O. Seperti itu. Jadi, aliran listrik dari anoda dan menuju katoda itu bisa menjalankan aki atau menghasilkan listrik pada suatu aki untuk diaplikasikan menyalakan sepeda motor maupun mobil. Seperti itu. Oke, kemudian ini coba kalian menggambar gitu ya. Bagaimana kalau ada sel volta ya, kemudian dicelupkan batang grafit, terus larutannya ada K2Cr2O7 dan CrNO3 3 kali. Kemudian pada bagian yang lain logam timah dicelupkan, ada timah ya, dalam larutan SnNO3 2 kali. Kemudian ada jembatan garam di kedua bagian dan elektroda timah bermuatan negatif relatif terhadap granit. Jadi di sini ada
larutan K2Cr2O7, CrNO33, dan SnNO3 2 kali. Kalian coba gambarkan mana yang masuk ke katoda, mana yang sebagai anodanya. Mana yang sebagai anoda, mana yang sebagai katodanya terlebih dahulu. Kemudian kalian membuat reaksi kimia yang terjadi bagaimana. Aliran elektronnya bagaimana, ya? Siapa ini yang menghasilkan elektron dan siapa yang akan menangkap elektron pada reaksinya? Oke, apabila sudah membuat seperti itu, silakan digambarkan diagram sel voltanya dan kemudian jangan lupa dibuat atau dituliskan reaksi seimbang dari mekanisme sel volta tersebut. Oke, sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.